Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini di Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Bulughul Maram. Dan insyaallah kita akan membaca hadis nomor 409, masih di bab tentang adab salat jamaah dan tentang aturan jadi imam. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, fi qissati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nas wa huwa maridun, yang menceritakan tentang kisah salatnya Rasulullah SAW ketika beliau jadi imam, wa huwa maridun, dalam posisi beliau sakit. Qalat, Aisyah mengatakan, faja'a hatta jalasa an yasari Abi Bakrin fakana yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakrin qa'iman yaqtadi Abu Bakrin bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadin nasu bi salati Abi Bakrin, muttafaqun alaih. Dalam posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, kemudian beliau masuk masjid lalu duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Fakana yusalli bin nasi jalisan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami jamaah dalam posisi duduk, wa Abu Bakrin qa'iman, sementara Abu Bakar dalam posisi berdiri. Yaqtadi Abu Bakrin bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqtadin nasu bi salati Abi Bakrin, sementara jamaah mengikuti salatnya Abu Bakar, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam kisah atau hadis yang cukup panjang menceritakan tentang bagaimana akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga salat jamaah bersama kaum muslimin hingga menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sakit tapi beliau tetap hadir salat jamaah semampu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat berbeda dengan beberapa kebiasaan yang mungkin dialami oleh sebagian pemimpin-pemimpin, mohon maaf ya, misalnya tokoh masyarakat yang dia lebih milih sholat di rumah sementara santrinya sholat di masjid pondok. Dan itu cukup banyak terjadi di sekitar kita. Ada pesantren yang santrinya sholat di masjid pondok dan mungkin tokohnya, ulamanya, kiainya ada di situ tapi dia nggak keluar. Mungkin sholat di rumah atau mungkin dia sholat berjamaah bersama keluarganya. Namun praktek sunnah Nabi SAW, beliau sholat bareng dengan jamaah sampai di detik-detik terakhir dari hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau tidak bisa berdiri, beliau tetap hadir sholat jamaah. Dan Nabi SAW tidak bisa ngimami hanya beberapa sholat menjelang wafatnya beliau. Beliau wafat di hari Senin dan mungkin 2 atau 3 sholat di mana beliau tidak bisa keluar rumah karena kondisi beliau sudah mengalami sakit yang sangat parah menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kesempatan sholat ketika beliau ngimami para sahabat, pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu yang ngimami dalam posisi berdiri. Tiba-tiba datang Nabi SAW, lalu beliau duduk di sebelah kirinya Abu Bakar. Selanjutnya yang jadi imam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian jamaah di belakangnya mengikuti Abu Bakar. Berdasarkan hadis ini, dan hadis ini sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan jawazu imamatil ajiz anil qiyam bil qadirina alaih. Orang yang tidak bisa berdiri boleh menjadi imam
untuk makmum yang bisa berdiri. Wa khassal Hanabilatu dzalika bil imamir ratib al marjuwi zawala illatihi. Sementara menurut mazhab Hambali, aturan ini hanya berlaku untuk imam ratib, untuk imam rutin, imam resmi yang sedang sakit namun diharapkan segera sembuh. Tapi kalau imam ratibnya sakitnya sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, harus diganti dengan orang lain. Ini dalam keterangan mazhab Hambali. Sementara pendapat jumhur ulama bahwa tidak ada persyaratan demikian, bahwa hukum ini bersifat umum, tidak ada beda antara imam ratib maupun imam yang lainnya maupun yang bukan ratib. Tidak ada beda antara imam resmi maupun imam yang tidak resmi, karena ada hadis yang lain di mana Nabi SAW mengatakan, idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza sajada fasjudu, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'in. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Kalau beliau takbir maka bertakbirlah, kalau beliau rukuk rukuklah, beliau sujud sujudlah, dan kalau imam salat sambil duduk maka salatlah kalian sambil duduk. Dan di sini Nabi SAW tidak menyebutkan adanya persyaratan bahwasanya imam yang dimaksud harus imam ratib. Tayyib. Selanjutnya, apakah aturan ini hanya berlaku untuk Nabi SAW ataukah juga berlaku pasca beliau? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa aturan ini hanya berlaku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga untuk selain beliau tidak berlaku. Maka kalau ada imam yang duduk, tidak boleh orang yang di belakangnya mengikutinya, sehingga itu artinya yang duduk ini tidak boleh jadi imam. Wa huwa qaulul Malik, dan ini merupakan pendapat Imam Malik. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi. Dalam keterangan Asy-Sya'bi di situ ada kalimat annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'ammina ahadun ba'di jalisan. Setelah aku jangan sampai ada seorang pun di antara kalian yang imami dalam posisi duduk. Baik, sehingga di sini kita bisa klasifikasi ulang perbedaan pendapat berkaitan dengan posisi imam yang duduk. Yang pertama, bahwa yang membolehkan imam dalam posisi duduk hanya khusus untuk Nabi SAW. Ini pendapat siapa? Imam Malik, berdasarkan riwayat dari Asy-Sya'bi. Yang kedua, yang hukum yang berlaku bagi bolehnya imam sambil duduk hanya berlaku untuk imam ratib, dan ini pendapat jumhur Hanabilah, mayoritas ulama Hambali. Yang ketiga, bahwa hukum bolehnya ngimami sambil duduk ini berlaku umum untuk semua imam. Dan insyaallah pendapat ketiga ini yang lebih mendekati, karena riwayat Asy-Sya'bi itu riwayat yang lemah, sementara pendapat yang kedua bahwa itu hanya khusus bagi imam ratib, tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Selanjutnya, bagaimana teknis bagi makmum apabila imamnya sholat sambil duduk? Apa yang harus dilakukan oleh makmum jika imamnya sholat sambil duduk? Pendapat yang pertama, bahwa makmum yang mampu berdiri tetap wajib sholat sambil berdiri. Imamnya duduk, makmumnya berdiri. Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan mereka berdalil dengan hadis Aisyah tadi. Nabi SAW mengimami sambil duduk, sementara
Abu Bakar bermakmum dengan beliau sambil duduk atau berdiri? Berdiri. Dan makmum di belakangnya juga berdiri. Maka berdasarkan hadis ini, dalam madhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, imam yang duduk karena uzur, makmumnya tetap dalam posisi berdiri. Yang kedua, bahwa makmum harus duduk jika imamnya duduk. Dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Apabila imam duduk, maka makmum harus duduk. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud bahwa Nabi SAW pernah sholat sambil duduk jadi imam, tapi sahabat berdiri. Lalu beliau berisyarat dengan tangan, berisyarat menyuruh mereka anijlisu, menyuruh mereka untuk duduk. Akhirnya para sahabat duduk. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka ini jadi dalil bahwa kalau imam salatnya sambil duduk, makmumnya juga harus sambil duduk. Pendapat yang ketiga mengkompromikan dua hadis tadi. Hadis Aisyah di mana Nabi SAW duduk, makmumnya berdiri, dan hadis Abu Hurairah riwayat Abu Dawud di mana Nabi SAW duduk, lalu sahabat disuruh duduk. Kemudian dikompromikan dengan pendapat yang ketiga. Menurut pendapat yang ketiga, mereka memberikan rincian sebagai berikut. Apabila imamnya sholat dari awal dalam posisi duduk, sehingga imam datang langsung di tempat imam di mihrab langsung duduk, maka makmum sholat sambil duduk. Yang kedua, apabila imam sholatnya berdiri, lalu di tengah sholat dia nggak kuat, kemudian dia duduk, maka makmum tetap berdiri. Ini pendapat yang ketiga. Dan pendapat yang ketiga merupakan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, sebagaimana keterangan yang disebutkan dalam Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang ketiga inilah pendapat yang lebih mendekati, dan kompromi dari pendapat ini, yaitu pendapat yang ketiga, ini yang disebutkan dalam buku Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Albani, dan dulu pernah kita videokan jadi tutorial salat jamaah di UFIT TV. Sudah sangat lama, mungkin ya 3 atau 4 tahun sebelum pandemi, kami contohkan bagaimana cara jadi makmum yang imamnya sholat sambil duduk. Ada 2 rincian tadi ya. Kalau imamnya sholat dalam posisi duduk dari awal, maka makmumnya duduk. Tapi kalau imamnya sholat dalam posisi berdiri, lalu di tengah dia nggak kuat, maka lalu kemudian imam duduk, maka makmum tetap berdiri. Wallahu a'lam. Selanjutnya, hadis ini dalil bolehnya ada makmum sendirian yang jejer dengan imam. Boleh ada makmum sendirian yang jejer dengan imam. Nabi SAW jadi imam, lalu Abu Bakar di mana? Sebelah kanan. Namun yang jejer dengan imam ini tidak boleh di sebelah kiri sendirian. Kalau dia di sebelah kiri sendirian, sholatnya batal. Dan saya pernah ketemu seperti itu. Ada sholat jamaah, saya di shaf pertama di belakang imam, tiba-tiba ada takmir masuk lewat pintu mihrab ya. Terus dia karena shaf depan sudah penuh, mau mendesak siapa dia nggak bisa, akhirnya dia sholat di sebelah kirinya
imam. Selesai sholat saya sampaikan, ulangi sholatmu, batal ya. Karena sholat di sebelah kiri imam ini menyalahi apa yang terjadi ketika Nabi SAW sholat bersama Ibnu Abbas. Beliau sholat sendirian, Nabi SAW sholat sendirian, tiba-tiba Ibnu Abbas datang menyusul di sebelah kiri Rasulullah SAW. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Ibnu Abbas dipindah ke sebelah kanan beliau SAW. Sehingga ini jadi dalil tidak boleh berdiri di sebelah kiri imam. Orang yang sholat berdua lalu makmumnya di sebelah kiri imam, maka makmum ini batal. Kecuali kalau bertiga. Kalau bertiga ada dua sunnah, bisa jejer sehingga imamnya di tengah, makmum kanan kiri, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibnu Mas'ud bersama dua makmumnya sebelah kanan dan kiri. Dan kata Ibnu Mas'ud setelah sholat beliau mengatakan innaha sunnah, ini sunnah. Atau bisa juga dua makmumnya tadi di belakang, sebagaimana hadis Jabir dan Jabbar. Nabi SAW sholat, tiba-tiba datang Jabir lalu menyusul Jabbar, lalu kemudian Nabi SAW menyuruh keduanya untuk ke belakang. Tayyib. Sehingga kalau di sebelah kanan imam ada orang, maka di sebelah kiri boleh ada orang. Tapi kalau di sebelah kanannya enggak ada, di sebelah kirinya tidak boleh ada makmum. Kalau makmum nekat di sebelah kiri imam, maka sholatnya batal. Selanjutnya, dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya ada makmum yang bertugas mengeraskan bacaan imam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau berdiri di sebelah kiri, di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengeraskan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika takbir intiqal, ketika tasmi' sami Allahu liman hamidah. Karena Rasulullah SAW dalam kondisi sakit, suara beliau pelan. Maka Abu Bakar yang berada di sebelah kanan mengeraskan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, atau Rabbana walakal hamd. Maka posisi makmum di belakangnya mengikuti komandonya Abu Bakar, karena yang bisa didengar suaranya Abu Bakar. Abu Bakar mendengar suara Nabi SAW, sementara makmum di belakangnya mendengar suara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Dan Nabi SAW menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti beliau ketika mengimami sholat jamaah dalam posisi Nabi SAW tidak bisa mengimaminya disebabkan beliau sakit. Padahal waktu itu Rasulullah SAW ada, tapi sakit. Karena itu ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa Abu Bakar adalah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca wafatnya beliau. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat beliau tidak nunjuk, besok setelah aku mati yang jadi pemimpin Abu Bakar. Beliau tidak nunjuk. Namun para sahabat sepakat mengangkat Abu Bakar karena Abu Bakar itu yang menjadi pengganti Rasulullah SAW ngimami salat ketika Rasulullah SAW nggak bisa ngimami. Maka ini mengisyaratkan pasca wafatnya beliau pengganti pemimpin kaum muslimin adalah Abu Bakar. Datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW. Lalu wanita itu menyampaikan masalahnya. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW. Tapi masalahnya belum selesai. Dia pulang dulu. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada wanita ini, fa idza lam tajidini fa'ti Abu Bakrin. Kalau nanti kamu tidak menjumpai aku, maka datangi Abu Bakar. Masya Allah. Jadi sampai Nabi SAW mengalihkan fatwa itu ke siapa? Abu Bakar. Kalau nanti kamu datang lagi tidak menjumpai aku, datangi Abu Bakar. Sehingga minta fatwanya ke siapa? Abu Bakar.
Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca wafatnya beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di hari Senin dan beliau dimakamkan di malam Rabu. Kenapa terjadi penundaan? Karena kaum muslimin ketika itu belum punya pemimpin. Maka jasad pemimpinnya tidak dikuburkan, menunggu sampai ada pemimpin pengganti. Berkumpullah kaum muslimin di Thaqifah Bani Sa'idah, sebuah kebun yang tidak jauh dari Masjid Nabawi. Mungkin jarak dengan Masjid Nabawi yang pertama kurang lebih 500 meter. Di tempat itu orang-orang Ansar mereka sudah mau menunjuk pemimpin pengganti. Akhirnya didatangi oleh Abu Bakar dan beberapa sahabat Muhajirin. Di tempat itu orang Ansar menawarkan, lakum imam walana imam. Kalian punya pemimpin, Muhajirin punya pemimpin, dan Ansar punya pemimpin. Andaikan usulan ini disepakati, mungkin ada Islam versi 1, Islam versi perjuangan. Mungkin ya, ada Islam versi 1 dan Islam versi 2. Namun walhamdulillah usulan itu tidak disepakati. Abu Bakar menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imamatu min Quraisy. Pemimpin besar kaum muslimin harus berasal dari suku Quraisy. Akhirnya kemudian setelah proses negosiasi dan rapat bersama antara Muhajirin dan Ansar, kemudian mereka sepakat menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka gelarnya Abu Bakar apa? Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah itu artinya apa? Pengganti. Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ditunjuk dalam proses musyawarah atas kesepakatan para sahabat, karena beliau sering diisyaratkan menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun beliau memimpin, kemudian menjelang wafatnya Abu Bakar tidak menyerahkan kepemimpinan kepada masyarakat, tapi beliau langsung menunjuk Umar. Sehingga begitu beliau wafat sudah ada waliul ahdi, sudah ada penggantinya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar ditusuk, lalu beliau bertahan selama 3 hari. Kemudian ada orang yang berpesan kepada Amirul Mukminin, setelah dikasih susu, keluar susu itu dari usus beliau yang sobek tanpa darah. Maka si tabib ini mengatakan, masa hidupnya Amirul Mukminin sebentar lagi akan berakhir. Hadiah Amirul Mukminin, tunjuk pengganti wahai Amirul Mukminin. Lalu beliau mengatakan, in atruk faqad taraka man huwa khairum min qabli, wa in ahid faqad ahida man huwa khairum minni. Kalau saya biarkan urusan ini kepada masyarakat, dulu sudah pernah ada orang yang lebih baik daripada aku yang membiarkan urusan kepemimpinan kepada masyarakat, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in ahid, dan kalau saya menunjuk salah seseorang, faqad ahida man huwa khairum minni. Sebelumnya sudah ada orang yang menunjuk orang sebelum aku yang lebih baik daripada aku, yaitu isyarat ini maksudnya siapa? Abu Bakar. Maka Umar mengambil jalan tengah. Beliau menyerahkan kepemimpinan, menyerahkan pemilihan kepemimpinan kepada 6 orang yang semuanya adalah mata anhum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Orang yang ketika ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisi beliau ridho kepada orang ini. Dan itu adalah 10 orang yang dijamin masuk surga. Kenapa yang dipilih cuma 6? 6 itu siapa saja? Abdurrahman bin Auf, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa Sa'id bin Zaid tidak masuk? 3 yang lain sudah meninggal. Abu Bakar, Umar, dan Sa'id, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ini sudah meninggal sebelum Umar. Sehingga sebenarnya tinggal 7.
6 tadi kita sebutkan, dan Sa'id bin Zaid. Kenapa Sa'id bin Zaid tidak dimasukkan dalam formatur untuk menunjuk pemimpin? Karena beliau satu suku dengan Umar. Beliau dari Bani Adi, Sa'id bin Zaid al-Adawi, Umar bin Khattab al-Adawi. Dan beliau tidak ingin ada unsur kesukuan yang terlibat dalam formatur kepemimpinan. Masya Allah. Kemudian dari 6 ini mengerucut siapa? Mengerucut ke siapa? Utsman bin Affan. Kemudian Utsman menjadi penggantinya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tayyib. Dan dari beberapa pelajaran tadi ini menunjukkan betapa peran para sahabat dalam perjuangan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mereka melanjutkan perjuangan itu pasca wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak kisah menarik dari kisah wafatnya Rasulullah SAW. Nanti Anda bisa baca di buku-buku sirah, dan ada satu buku khusus atau satu buku yang bagus, yaitu Fikih Sirah, yang dia menggali tentang pelajaran apa yang bisa diambil dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan baca satu hadis lagi. Kajian kita biasanya selesai jam 1 ya, atau lebih setengah jam, lebih enggak sampai setengah jam. Hadis nomor 410. Sudah ngantuk belum? Belum ngantuk? Belum ya. Hadis kita selesai jam 1. Lebih setengah jam atau lebih 1 jam? Sabar ya. Setelah kajian silahkan tidur. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif, fa inna fihi mus-shaghir wal kabir wad dha'ifa wa dzal haja. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa." Apabila kalian ngimami, maka falyukhaffif, ringankan salatnya. Jangan terlalu lama. Fa inna fihi mus-shaghir, karena di tengah makmum ada anak-anak, ada orang tua, ada orang lemah, dan ada orang yang sibuk, dzul hajah. Dia pengen selesai salat langsung ngurusi aktivitasnya. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Tapi kalau dia salat sendiri ya terserah, mau lama mau pendek silakan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan standar ringan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan yang jadi imam ringankan, jangan berat-berat. Standar ringannya itu standar kita atau standar syariat? Standar kita atau standar syariat? Standar. Apakah ada perubahan standar? Misalnya ya, dulu Nabi SAW ketika salat subuh, kadang beliau membaca surat As-Sajdah, satu surat. Beliau membaca surat Al-Insan, beliau membaca surat Al-Mulk, beliau membaca beberapa surat yang ada di juz 29. Dan beliau sarankan kepada Mu'adz bin Jabal untuk membaca Wasyamsi wa duhaha, membaca surat Al-A'la, Sabbihis, dan beberapa surat yang semisal ketika sholat Isya. Sudah? Dan itu pesan Nabi SAW kepada Mu'adz untuk memperingan sholat jamaah. Di masa sekarang ngimami sholat Isya baca Sabbihis lama atau pendek? Lama ya. Membaca Sabbihis, membaca Al-A'la di sholat Isya lama atau pendek? Sekarang agak lama. Sehingga kalau mengikuti voting jamaah ini pasti nggak setuju. Harusnya apa? Ya paling panjang Alhaakumut Takatsur, paling panjang ya. Atau Wailun likulli humazah, itu paling panjang. Di atas itu sudah kepanjangan. Ya paling enggak Watini itulah sudah panjang.
Kalau sabihis kan 2 kali watini ya. 2 kali atin. Ini kepanjangan. Kalau dikembalikan kepada standar orang sekarang, maka yang dijadikan acuan adalah standar pemalas. Nah, standar pemalas juga nggak bisa, Pak. Bahaya itu nanti. Oleh karena itu kalau Nabi SAW mengatakan, idza amma ahadukum bin nas, idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif. Kalau kalian ngimami masyarakat, ringankan. Ya, maksudnya ringankan sesuai dengan standar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringan tapi tidak meremehkan. Demikianlah kondisi ideal. Oleh karena itu perhatikan ya, bahwa berkaitan dengan suasana batin ketika salat. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat itu menyenangkan. Sehingga beliau ketika salat, beliau betah, beliau kerasan, salatnya lama, menikmati, rasanya nyaman. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ketenangan hatiku dijadikan dalam salat. Maka beliau ketika salat, beliau merasa nyaman. Kebalikannya orang munafik. Orang munafik kalau salat enggak kerasan. Pengennya cepat-cepat selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu qusala." Orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila shalah, kalau mereka mengerjakan salat, qamu qusala, mereka malas-malesan. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka suka riya dan tidak ingat Allah kecuali sedikit. Maka kalau kondisi kita ketika sholat nggak kerasan, pengen cepat selesai, bisa jadi ada penyakit kemunafikan dalam hati kita. Ya. Itu salah satu indikatornya. Sehingga kalau kita diajak sholat kok baru takbiratul ihram, dongkol duluan sama imam yang lama, gitu. Sudah nggak kerasan, ini kok kelamaan, berarti bisa jadi ada bibit kemunafikan. Karena orang munafik itu nggak kerasan ketika sholat, pengennya cepat selesai. La yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Nah, mohon jangan sampai kita seperti itu kondisinya. Sehingga ketika Bapak Ibu sholat, berusahalah untuk menjadi orang yang betah dan kerasan ketika sholat. Karena kalau nggak betah, nggak kerasan ketika sholat, itu karakternya siapa? Munafik. Ya minimal nggak usah dongkol. Capek nggak Bapak? Sholat lama capek nggak Pak? Sholat yang lama itu capek nggak? Capek. Kenapa capek? Lama berdiri. Tidak lebih lama dibandingkan petugas yang jaga di pintu gerbang markas TNI. Itu mikul senjata 8 jam ya. Nggak boleh duduk itu. Boleh duduk nggak itu? Dia berdiri saja. Sehingga apa yang kita lakukan itu sebenarnya paling setengah jam sudah sangat lama ya. 20 menit ruku itu sudah lama sekali. Tapi kita capek karena kita tidak menikmati. Orang yang menikmati kegiatan tertentu walaupun lelah fisik tapi dia nggak capek. Kenapa nggak kerja? Saya cuti, capek nyambut gawe, tak tinggal pit-pitan. Capek kerja, ganti kegiatannya apa? Sepedaan. Sepedaan kemana? Ya alhamdulillah kemarin Jogja sampai Tawangmangu. Timbangannya kesel kerja yang ngepit. Jogja Tawangmangu ngepit. Kerja capek, ganti sepedaan. Gimana itu pemahamannya? Anda memahaminya gimana? Kenapa dia ketika sepedaan nggak merasa capek? Senang, karena dia menikmati. Orang yang hobinya olahraga, dia kalau nggak olahraga rasanya ada yang kurang. Tapi ketika dia olahraga, entah fitness, entah apa, walaupun keringetan, capek, tapi karena dia menikmati, dia merasa senang. Demikianlah
ukuran capek itu sebenarnya lebih kepada suasana perasaan, batin, Pak. Makanya kita belajar bagaimana punya batin yang senang ibadah. Insya Allah mereka yang senang ibadah bisa menikmati ibadahnya walaupun lama, karena dia senang, dia nggak bakalan capek. Tapi bagi orang yang nggak suka dengan ibadah, sebentar rasanya sudah capek. Tarawih panjang dikit, selisih 10 menit protes. Biasanya selesai jam 8:15. Ini hampir jam setengah 9 baru selesai. Cuman selisih 10 menit. Habis tarawih ngobrol 1 jam. Padahal tadi selisihnya cuma 10 menit. Itu protes. Banyak yang kayak gitu. Baik. Jadi kembali kepada tadi, posisi kita kalau dalam masalah ibadah kok nggak suka, kita benci, rasanya berat, bisa jadi ya ada bibit kemunafikan dalam diri kita. Selanjutnya berkaitan dengan perintah untuk meringankan sholat, di sini berlaku untuk sholat wajib. Sedangkan untuk sholat sunnah bebas. Karena Nabi SAW pernah ngimami sholat lail, apa yang beliau baca? Al-Baqarah. Terus apa lagi? Ali Imran, An-Nisa. Sekali berdiri dan makmum di belakangnya bertahan. Nabi SAW ketika qiyamul lail panjang, para sahabat jadi makmum di belakang beliau, nggak ada yang protes. Loh Pak, katanya kalau jadi imam suruh meringankan, kok beliau praktiknya kayak gini? Ini sholat sunnah. Sholat sunnah kan pilihan. Nek jenengan pengen gabung monggo, nek kroso suwe ya nggak usah gerundel kan gitu. Kenapa Anda ikut bergabung? Karena sholat sunnah itu sifatnya pilihan. Tapi kalau sholat wajib, imam boleh disalahkan. Sebab kita semua punya kepentingan. Sehingga saat sholat wajib kok imam baca Al-Baqarah, itu bisa dihukum. Karena apa? Kepanjangan. Karena semua punya kepentingan. Nah, saya juga harus sholat wajib, yang lain juga harus sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, jenengan derek monggo, enggak juga silakan. Baik, qiyamul lail di sini jam berapa mulai? Kalau itikaf, yang peserta itikaf, mulai jam 3:kurang 1/4. Selesai jam berapa? 4:30. Jam 3:15. Berapa rakaat itu? 4 rakaat. Berarti setengah juz ya. Pendek berarti. Karena kan cuma 20 menit. 20 menit. Baik. Nah, misalnya Pak, saya merasa ini kelamaan. Tak sholat sendiri, boleh nggak? Boleh. Jadi di masjid ada jamaah taraweh, lalu ada orang misalnya, saya kalau ikut itu nggak kuat, saya mau sholat sendiri, monggo, boleh. Sehingga sholat sunnah itu sifatnya pilihan, jenengan mau gabung silahkan, nggak gabung juga silahkan. Nah kalau sudah gabung, jangan protes. Kenapa? Karena ini sholat sunnah. Bahkan batal di tengah boleh. Misalnya di tengah kok tiba-tiba dengkulnya gemeter gitu, wis ra kuat aku, batal atau duduk misalnya. Sebenarnya pilihan yang lebih bagus duduk. Tapi kalau dia batal terus sholat sendiri silahkan. Karena ini sholat sunnah. Dan dulu para sahabat ketika qiyamul lail ada kelompok kecil jamaah, ada yang sholat sendiri bebas. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat.